SPT PPN sesuai Per 11 tahun 2025. Wah, berat ini materinya. Iya. Jadi sebelumnya kan disebutkan dulunya 4 jenis SPT. Betul. Namun saat diterbitkan Perdirjen yang baru ini hanya Per 11. tinggal. Sebenarnya jawabannya sudah bisa kita jawab sendiri sih, Mbak. Selamat siang Sobat Bijak, ketemu lagi di episode Bijak Siang hari ini. Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Tugu Katulistiwa terletak di Pontianak. Siang-siang ngobrolin pajak, kenapa tidak? Sobat Bijak, bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan saya, Rini, penyuluh Kanwil DJP Jakarta Utara. Dan pada siang hari ini, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Mas Fauzi. Ya. Sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang Mas Fauzi, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang Sobat Bijak. Alhamdulillah Mbak, kabarnya baik banget nih. Soalnya habis olahraga tadi pagi. Jadi semangat ya. Ya, semoga Sobat Bijak semua juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Mbak ya. Ya. Baik Mas Fauzi. Seperti judul yang sudah saya sematkan di kolom komentar terkait pelaporan SPT PPN sesuai Per 11 tahun 2025. Wah, berat ini materinya. Iya. Jadi hari ini nih, siang hari ini kita mau ngobrolin nih tentang Per 11 2025 ini. Agak panjang nih judulnya. Iya. Itu tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, khususnya yang terkait dengan SPT masa PPN. Ini yang dikortek berarti Mbak ya? Iya, betul. Kita lakukan, ya. Nah, Betul. Mas Fauzi, ini kan sebenarnya Per ini kan panjang ya. Betul. Tapi kenapa nih nggak dibahas semuanya? Oh ya, sebenarnya jawabannya sudah bisa kita jawab sendiri sih Mbak. Kira-kira apa ya? Karena itu pasalnya emang banyak banget itu di Per 11 itu. Ya. Ada berapa pasal tuh Mas? 147 pasal. Ya, dan yang mengatur tentang laporan SPT masa PPN yang nanti mau kita bawakan ini itu sendiri ada 48 pasal. Okay. Jadi sepertinya tidak akan cukup kalau misalnya kita bahas semua ya dalam satu kali kesempatan seperti ini. Oleh karena itu kita clustering Mbak. Jadi nanti kita tematik aja yang sebelumnya kan sudah pernah dibawakan sama rekan kita juga terkait dengan faktur pajak. Nah ini kita terkait dengan pelaporannya. Jadi kita ngelanjutin ya sesi betul. selanjutnya. Kita lanjutkan gitu. Nanti mungkin ada nyambung lagi laporan SPT masa yang lain. Iya benar juga sih Mas. Kalau banyak yang dibahas nantinya kita malah jadi nggak fokus ya. Iya betul. Oke, jadi hari ini nih Sobat Bijak kita fokus aja ke pelaporan SPT PPN sesuai dengan Per 11 ini. Nah, melanjutkan episode bijak sebelumnya yang sudah membahas terkait dengan faktur pajak, sebelum masuk ke intinya nih Mas, boleh dong dijelasin sedikit apa latar belakangnya, kenapa pelaporan SPT masa PPN itu harus dibuatkan Perdirjen yang baru? Tersendiri Mbak ya? Baik. Jadi gini Mbak, izin menjawab ya. Terkait laporan SPT masa PPN, itu seperti yang sudah kita informasikan di depan tadi, ada 48 pasal, yaitu dari pasal 29 sampai pasal 76 yang di Per 11 PJ 2025. Nah, SPT masa PPN ini berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan juga melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, yang pasti itu ya, sama ya. Kemudian pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh yang melaporkan. Gitu. Dan yang terakhir adalah pengungutan PPN oleh pemungut. Jadi gitu Mbak. Nah kemudian ada pun latar belakang dan tujuan diaturnya pelaporan SPT masa PPN dalam Perdirjen yang Per 11 ini. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan faktur pajak, mulai 1 Januari 2025 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kortek yang sekarang sedang kita pakai. Jadi per
1 Januari 2025 seperti yang kita tahu semuanya dilakukan menggunakan Kortex-nya. Kemudian yang kedua adalah ketentuan lama di Per 03 2022 yang telah diganti dengan Per 11 PJ 2022 itu belum menampung ketentuan yang terkait dengan faktur pajak dalam rangka implementasi Kortex. Karena itu sebelum Kortex ya. Itu walaupun sudah ada blueprint-nya tapi kan Kortex-nya belum diimplementasikan pada saat jadi, itu. Kalau Per 03 itu khusus yang legacy ya. Betul. Yang legacy yang pakai yang aplikasi lama ya. Dan kemudian yang terakhir adalah memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, peningkatan pelayanan, dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau yang sekarang kita kenal dengan nama Kortex itu. Jadi itu, Mbak. Nah, jadi secara Perdirjen ini diterbitkan untuk mengakomodir Kortex gitu ya Mas ya? Betul, jadi khusus Kortex di Per 11 ini. Dengan diterbitkannya Per ini, pasti ada dong Mas yang baru nih ya? Tentu Kira-kira saja. apa aja tuh Mas? Ya justru karena adanya Kortex ini ya mau nggak mau kan harus ada ketentuan baru ya, karena ketentuan lama kan tidak mengakomodir Kortex itu. Jadi memang ada beberapa ketentuan terkait pelaporan SPT yang berubah di Per 11 ini. Yang pertama terkait, dan mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu Sobat Bijak ini, yang wajib pajak yang ada di Jakarta Utara ya, di Per 11 ini ditegaskan bahwa batas waktu upload faktur pajak paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan tanggal 15 ya? Betul. Tanggal 15. Nah, dengan adanya Per baru ini, sekarang tanggal 20 Mbak, bulan berikutnya. Jadi memberikan perpanjangan space waktu terkait upload fakturnya. Nah, seperti itu. Misalkan tanggal 20-nya itu hari libur ya? Ya. Itu dia bisa mundur atau memang tetap di tanggal 20 Mas? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan terkait hal itu juga. Jadi, kalau selama ini kan yang kita tahu, kalau laporan SPT, kalau laporan SPT itu misalnya pas jatuh temponya itu di hari libur, itu bisa mundur ke hari kerja berikutnya. Tapi kalau upload faktur tidak. Jadi tetap misalnya tanggal 20-nya hari libur, maka tidak mundur ke hari kerja berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi masih sama ya seperti yang di Masih legacy sama ya, di yang tanggal 15. betul. Tetap tanggal 15 ya kalau Betul, liburnya. tetap tanggal 15 ya, tanggal 15. Kalau dengan Per yang baru ini kan mundur ya jadi tanggal 20 ya. Kemudian selain itu ada beberapa perubahan terkait SPT masa PPN yang diatur di Per 11 ini, Mbak. Di antaranya adalah jenis SPT-nya. Di legasi dulu kita mengenal adanya 4 jenis SPT masa PPN ya. Yaitu SPT masa PPN 1111, kemudian 1111 DM, kemudian ada PPN 1107 PUT untuk menguntan, dan SPT masa unifikasi instansi pemerintah untuk PPN, bagian PPN ya. Nah, sekarang dengan diterbitkannya Per 11 ini dan sejak diimplementasikannya Kortex per Januari 2025, sekarang hanya terdapat 3 jenis SPT masa PPN, Mbak. Yang pertama adalah SPT masa PPN bagi PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, SPT masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan PM. Dan yang terakhir adalah SPT masa PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang merupakan yang bukan PKP, yang bukan pengusaha kena pajak. Jadi ada 3. Kalau dulu ada 4 di Per 11 ini, sekarang hanya ada 3. Gitu. Nah, menarik nih ya Mas ya. Jadi sebelumnya kan disebutkan dulunya 4 jenis SPT. Betul. Namun saat diterbitkan Perdirjen yang baru ini Ya, hanya Per 11, tinggal 3 SPT saja ya. Betul sekali. Nah, perbedaannya itu apa saja Mas antara SPT yang di Kortex dengan SPT yang ada di Legacy? Baik. Kita tambahkan ya yang terkait dengan informasi yang tadi. Masih banyak ternyata di beberapa kesempatan wajib pajak menanyakan terkait dengan, nah yang tadi yang pertanyaan Mbak Rini tadi ya, kalau misalnya tanggal 20 itu jatuhnya di hari libur, apakah batas waktu atau jatuh temponya bergeser? Itu tidak. Ya, yang bisa bergeser hari berikutnya itu hanya laporan SPT masanya ya, tadi udah kita jawab. Jadi kalau batas waktu penyampaian SPT masa PPN bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya. Itu yang terkait pelaporan. Jadi mohon dibedakan antara batas waktu upload faktur dengan batas waktu jatuh tempo laporan SPT masa PPN. Jadi contohnya gini Mbak, misalnya tanggal 30 Juni gitu, yang merupakan batas waktu pelaporan SPT masa PPN masa Mei ya. Jadi pas 30 Juni itu misalnya hari Minggu gitu. Maka pelaporan bisa dilakukan paling lambat adalah
hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Jadi 1 Juli gitu. Nah, tapi kalau misalnya upload faktur, misalnya pas tanggal 20-nya itu hari Minggu, hari libur, maka itu tidak bisa bergeser ke hari kerja berikutnya atau hari Seninnya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi yang mundur hanya SPT aja ya. SPT saja, Ya, terkait kalau laporan upload SPT ya. masanya, Oke. betul. Nah, kemudian terkait dengan perbedaan dengan SPT yang lama di aplikasi legasi, itu ada banyak sekali pembaruan dan penyempurnaan yang dilakukan di Per 11 ini, Mbak. Contohnya, di SPT masa PPN bagi PKP, sekarang terdiri dari induk, lampiran A1, A2, B1, B2, dan C. Jadi tidak ada lagi formula atau formulir AB seperti dulu yang di PPN 11 legasi. Itu kan ada kan induk Ya. SPT, kemudian dia ada Lampiran AB gitu ya. Jadi lebih simpel gitu, disimplifikasi gitu. Selain itu dalam SPT masa PPN bagi PKP merupakan berbagai macam detail transaksi seperti detail penyerahan yang memperoleh fasilitas yang berdasarkan jenis kode faktur pajaknya dan juga berbagai penambahan lain dengan tujuan penyempurnaan dan kemudahan bagi wajib pajak. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya, kawan pajak bisa membaca di pasal 71 sampai 76 Per 11 2025. Itu, Mbak. Oke. Nah, sepertinya banyak sekali ya nih Mas bahannya ya. Ya, ini baru awal aja udah lumayan ini. Nanti ada detailing. Lalu nih, terkait SPT masa PPN ya. Seingat saya kan kemarin sempat banyak tuh yang menanyakan tata cara pembetulan SPT masa PPN ya. Betul, betul. Banyak juga nih sobat bijak yang melakukan pembetulan SPT LB, tapi Ya. kok ternyata harus Harus membayar, bayar. Padahal jadi statusnya kurang masih bayar. LB Nah, gitu. ceritanya gimana Nah, nih, itu Mas ada Odi? ceritanya, Mbak, sebenarnya. Mungkin juga seiring waktu berjalan kan ini sudah masa September ya. Iya. Jadi kemungkinan juga sudah banyak juga yang mengetahui apa gitu dan kenapa. Dan itu sebenarnya apa sih namanya gitu. Nah, waktu itu memang sempat ramai, Mbak. Jadi kita coba jelaskan ya bagaimana konsep pembetulan SPT masa PPN di Kortex ini. Jadi ketika kita akan melakukan pembetulan SPT masa PPN melalui Kortex tentunya ya. Saat ini yang digunakan dalam penghitungan nilai SPT-nya adalah menggunakan konsep delta SPT. Oke. Nah, delta ini kan kalau sebelumnya kita mungkin asing ya, delta itu apa sih? Gitu. Iya, karena Kayak nama kita rumah sakit gitu, biasanya ternyata. replace ya. Iya. Kalau dulu kan bisa replace gitu. Nah, delta ini adalah pembetulan SPT yang dia tidak menggantikan SPT yang dibetulkan. Jadi nilai SPT pembetulannya, kan ada laporan normal, ada laporan pembetulan, yaitu merupakan selisih antara nilai SPT pembetulan dengan SPT yang dibetulkan. Jadi nanti ada nilai misalnya LB itu di SPT masa yang normalnya itu nanti akan diperhitungkan di SPT pembetulannya. Jadi seperti itu. Oke, bisa tolong dikasih contohnya nggak Ya, nih Mas nih? baik. Yang lebih real lagi ya, Ya, jadi biar nah sobat ini bijak hanya ada gambaran. argumen kan, nanti perhitungannya oke kita jelaskan. Jadi contohnya misalnya nih, semula di masa pajak Maret misalnya ya ada LB sebesar 700.000. Oke. Kemudian masa Aprilnya, Maret April ya, Ya. ya masa Aprilnya ada LB sebesar 900.000. Oke. Kemudian WP melakukan pembetulan yang masa Maret tadi, LB-nya menjadi sebesar 500.000. Di situ kan Oke. ada penurunan nilai LB ya, Ya, dari betul, 700.000 ke 500.000. Nah, jika pengusaha kena pajak melakukan pembetulannya di bulan Juni, maka sesuai Per 11 ini, PKP harus melakukan penyetoran senilai selisihnya tadi. Oke. Karena di laporan normalnya tadi kan 700, terus pembetulannya 500. Jadi 700-nya ini diperhitungkan, Mbak, di laporan normalnya. Itulah kenapa begitu LB-nya lebih kecil, maka dia harus betul. Nah, ada Betul. kekurangan di situ gitu. Ya, itu betul. kan kalau tadi karena LB-nya lebih kecil ya, itu jelas Betul, ya betul, harus betul. membayar kekurangannya ya. Nah, kalau ternyata SPT LB-nya ini LB-nya menjadi Lebih besar. besar, iya. Oh ya, Itu gimana sebentar. tuh Jadi aturannya? konsep delta ini yang perlu kita cermati juga hanya bisa digunakan untuk pembetulan terhadap SPT berstatus LB yang dia permintaan LB-nya melalui mekanisme pemeriksaan, Mbak. Jadi kalau pendahuluan nggak bisa. Jadi melalui mekanisme pemeriksaan. Karena itulah ada muncul konsep delta ini. Kemudian terkait dengan kalau misalnya LB-nya menjadi lebih besar, itu juga ada nanti mekanisme perhitungannya. Jadi kalau misalnya terkait kompensasi nih, Mbak ya.
Kalau nggak salah terkait SPT masa PPN ini diatur di pasal 137. Jadi apabila terdapat kompensasi, maka kompensasi kelebihan pembayarannya akan diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan pembayaran SPT masa PPN-nya pada SPT masa PPN pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah masa pajak dilakukan pembetulan. Jadi misalnya ada LB, kemudian dia pembetulan, LB dikompen gitu ya, pembetulan kemudian dikompen kembali. Nah nanti misalnya dia masa Maret LB, terus nanti masa April dia LB juga kan, kompennya kan. Kemudian pembetulan di masa April itu atas masa Maret dibetulkan LB-nya menjadi lebih besar. Jadi nanti yang selisihnya itu masuknya ke masa berikutnya lagi. Oh, bukan di masa Aprilnya. Bukan, karena dia sudah masuk di SPT LB atas masa Maret yang pertama tadi, masuknya ke kompensasi ke masa Aprilnya. Kemudian kalau terjadi seperti itu pembetulannya di April, setelah laporan SPT masa April normal, maka dia akan masuk ke masa berikutnya yaitu masa Mei. Betul, seperti itu. Ke SPT yang belum dilaporkan dan statusnya normal gitu betul, ya? Betul sekali. Wah banyak banget nih ya Sobat Bijak. Ya ini memang perubahannya. Kalau mungkin mendengarkan seperti ini masih agak sulit memahami ya. Emang kita harus baca pernya gitu. Sayang sekali karena waktu kita sudah semakin siang. Sepertinya saya harus menutup acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kira-kira ada nggak nih Mas Fauzi, ada pesan tambahan untuk Sobat Bijak terkait pelaporan SPT masa PPN di Per11 ini? Ya, ini walaupun sudah beberapa masa berjalan ya, karena ini kan ketentuan baru ya Mbak ya. Jadi karena pelaporan SPT masa PPN ini sangat berkaitan erat dengan penerbitan faktur pajak, mohon teman-teman wajib pajak, Sobat Bijak juga mempelajari ketentuan terkait dengan penerbitan faktur pajak yang berdasarkan Per 11 PJ 2025 ini. Itu aja sih Mbak. Ya, jadi untuk Sobat Bijak nih yang mau belajar lebih lanjut terkait dengan pelaporan SPT masa PPN, silahkan Sobat Bijak mengunjungi laman www.pajak.go.id. Nah, bisa juga nih tonton videonya ya untuk proses bisnis Kortex di YouTube Ditjen Pajak RI. Ditjen Pajak RI, betul. Iya. Selain itu, dapatkan juga informasi terkini terkait dengan informasi perpajakan ya, dengan memfollow akun medsos pajak Jakut Kanwil DJP Jakarta Utara. Nah, sayang sekali karena waktu sudah semakin siang, jadi semoga apa yang kami sampaikan di sore hari ini dapat memberikan gambaran dan membantu Sobat Bijak untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN melalui Kortex. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi sehingga Sobat Bijak nih tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan dari kami. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.